Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini. Bentar lagi waktunya aku nyebut anakku nih teman-teman. Tapi sekarang jam berapa ya teman-teman? Masih setengah 11, jadi belum waktunya teman-teman. Ngomong-ngomong masalah waktu, kita perlu yang namanya adalah jam. Jam merupakan alat penghitung waktu yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kira-kira bagaimana jam di zaman dulu ya? Yuk kita cari tahu. Jam matahari. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, orang Mesir kuno menemukan jam matahari. Jam matahari biasanya dilengkapi dengan gonom. Itu adalah besi yang diletakkan di tengah jam saat matahari bersinar. Bayangan dari gonom akan menyentuh angka yang ada di sekelilingnya. Jika bayangnya menyentuh angka 3, berarti pada saat itu berat jam 3. Kemudian adalah jam air. Jam air diciptakan oleh orang Mesir kuno pada tahun 1360 sebelum Masehi. Jam air adalah wadah berlubang yang diisi air. Di dalam wadah itu ada tanda yang dijadikan ukuran waktu. Air yang di dalam wadah akan berkurang secara perlahan. Lama-kelamaan, air pun akan menyentuh tanda yang dijadikan ukuran waktu. Jadi seperti kayak gelas ukur itu mungkin teman-teman. Jadi itu setiap waktu kan jam berapa itu mungkin menitannya sama waktunya itu di ukuran itu seperti ya kelas ukur itu tadi sih. Jam pasir ditemukan oleh Ctesippus dari Alexandria pada tahun 1300 sebelum Masehi. Pasir yang dijadikan alat penghitung waktu biasanya dimasukkan ke dalam tabung berbentuk angka 8. Bayangin dulu, waktu akan dimulai saat pasir di tabung akan habis. Oh iya, jam pasir biasanya digunakan untuk menentukan waktu tertentu. Dan berhubung jam pasir, aku punya yang namanya jam pasir saat ini teman-teman. Oh ini kepala kita teman-teman. Oh enggak kak, ini jam pasir yang aku punya ini adalah waktu, kan jam pasir ini digunakan untuk menentukan waktu tertentu. Nah ini waktunya adalah jam pasirnya ini 30 happy time Sengles 30 minutes. Jadi cara pemakainya ini namanya jam pasir. Jadi untuk cara pemakainya, kalau jam pasir gini, jam pasir ini akan habis dalam waktu 30 menit. Oke. Dah, diletakkan aja 30 menit nanti bisa habis deh. Yang namanya jam pasir. Jam astrografis. Pada tahun 1330-an, Pak Giovanni Dondi membuat jam astrografis. Jam ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga kalender tahunan, gerak planet, hingga gerak matahari dan bulan. Ukuran jam ini cukup besar dan terlihat rumit. Jam pendulum. Jam pendulum pertama kali diciptakan oleh Galileo. Namun jam ini disempurnakan oleh Christian Huygens dari Belanda pada tahun 1657. Jam pendulum yang sudah disempurnakan itu menjadi jam paling akurat di masanya. Jam quartz. Pada tahun 1929, Pak Warren Alvin Marston dari Amerika berhasil menemukan jam yang bisa dihidupkan dengan tenaga kristal quartz. Oh iya, kristal quartz ada di dalam perut bumi dan biasanya berbentuk prisma segi 6. Jam digital. Setelah jam quartz muncul jam digital yang bisa dihidupkan dengan bantuan baterai. Jam digital ini pertama kali dibuat di Amerika pada tahun 1971. Di dalam jam digital ada microchip yang bertugas mencatat waktu yang berlalu dan mengendalikan layar. Ternyata jam dari masa ke masa terus berubah ya teman-teman. Apakah kakek dan nenekmu punya salah satu jam kuno di atas? Coba komen di bawah kalau aku sudah punya. Ini bisa beli di toko online ya teman-teman, 30 menit nih kayak gini. Mulai sekarang klasik-klasik gitu lah ya teman-teman. Kemudian lebih detailnya aku bahas masalah ini ya teman-teman. Bagaimana jadinya ya kalau kita menggunakan jam pasir ini sebagai penunjuk waktu kan. Kalau jam pasir ini kan khusus untuk beberapa menit aja, maksudnya waktu nggak
terlalu lama gitu. Ya bakalan nanti kalau kita pakai jam pasir, jam matahari, itu kan keterbatasan waktu juga. Nah, kita nggak tahu nih mau bangun. Mungkin kalau sholat sih masih penting ya, bisa ada suara azan. Tapi kalau mau bangun tidur, mau sekolah, mau makan, nah sebagainya kan kita juga bingung kan kalau ada jam. Untungnya sudah ada jam yang saat ini digunakan sebagai penunjuk waktu yang tepat sehingga kita tidak kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat untuk beraktivitas. Awal mula penemuan jam ini diawali oleh jam matahari yang digunakan oleh Mesir kuno pada tahun 2000 sebelum Masehi. Jam matahari dilengkapi dengan gonom besi yang diletakkan di tengah-tengah jam. Pada saat matahari bersinar, bayangan gonom akan menunjukkan waktu saat itu. Sebagai penemuan pertama, jam matahari mempunyai kelemahan, yaitu hanya menunjukkan waktu jika matahari bersinar aja. Setelah jam matahari, bangsa Mesir kuno kembali mengembangkan penemuan jam yang membuat jam pasir pada tahun 1300 sebelum Masehi. Berarti jam seperti ini tuh ada di 1300 sebelum Masehi. Wah, udah lama banget teman-teman. Tapi sekarang juga dibuat sama manusia zaman sekarang. Pasir yang dimasukkan ke dalam wadah kaca berbentuk angka 8 ini akan menentukan waktu tertentu dan akan dimulai saat pasir ditabung bagian atas habis dan memenuhi tabung di bagian bawah. Pada abad ke-15, orang-orang mengandalkan bunyi lonceng gereja dan lonceng yang dimiliki kota untuk membantu mereka bangun tidur dan mulai beraktivitas. Galileo kemudian menemukan jam pendulum yang kemudian disempurnakan oleh Christian Huygens pada tahun 1657 dan menjadi jam paling akurat saat itu. Di abad ke-16, produksi jam massal sudah dimulai di Swiss yang dikerjakan oleh para pengungsi dari Prancis dan Italia. Selama lebih dari 500 tahun, jam yang diproduksi di Swiss ini selalu diperbarui dalam hal ketepatan waktunya. Karena penemuan jam dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan, pada akhir abad ke-16, jam menara yang ada di kota merupakan kebanggaan yang dimiliki sebuah kota. Bahkan banyak orang yang berkumpul di sekitar jam besar di kotanya hanya untuk mengagumi jam tersebut loh. Oh iya, jam tangan yang praktis dan dipakai banyak orang saat ini ditemukan oleh seorang tukang kunci asal Jerman pada tahun 1510. Pada awalnya, jam yang dibuat oleh Peter Henlein ini bukan berbentuk jam tangan, tetapi merupakan jam saku yang dapat dibawa kemana-mana. Karena jam buatannya yang dinilai bagus, Peter Henlein pun kemudian diminta untuk membuat jam menara yang lebih besar untuk kastil Lindenau di Jerman. Wah, tidak kebayang ya jika sampai saat ini kita masih menggunakan jam matahari atau jam pasir. Ada yang punya jam pasir di rumahnya? Coba komen di bawah. Jam pasir asli atau jam pasir dari zaman dulu atau jam pasir yang sekarang dibuat seperti ini, yang seperti yang aku punya? Coba komen di bawah ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman paling asik pakai jam apa teman-teman punya di rumah? Jam tangan, jam dinding, jam weker, jam tidur, atau jam apa? Cukup sekian pembahasan jam kali ini, semoga bermanfaat. Selamat siang.